سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر المسلمين dalam yang sama-sama dimuliakan. Kembali pada malam hari ini sangat pembahasan maghrib kali selama kata maghrib bersama guru kita Bapak Farid Sanad. Pada beliau kami persilakan kepada saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai membaca kitab, terlebih dulu kita mengambil barokah dengan membaca qasidah Muhammadiyah dengan niat mudah-mudahan majlis kita, hidup kita senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa الدين
به محمدا مجملا محمد لأنفسنا محمد شكرا على الأمم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد أشف الغمات والظلم محمد سيد القربات محمد صلى محمد صفوة الباري محمد الطاهر اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام وجميع الأنبياء والأولياء والصالحين والعلماء العاملين وجميع المصنفي الكتب المخلصين خصوصا لروح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ البغدادي والشيخ
الشيخ محمد بن عبد الكريم السلمان المدني والشيخ مولانا أشرف بن عبد الله البنجلي والشيخ سيدي بن عبد الغني الشيخ عبد الرحمن صديق صاحب الولاية والشيخ محمد علي بن شيخ عبد الله البتوكلي ووالدينا ووالدهم مشايخنا معلمينا أستاذنا أن الله ينفعنا بعلومهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Jemaah majelis yang mulia, alhamdulillah, tidak terasa kita sudah memasuki minggu pertama daripada bulan Zulqa'dah. Setelah bulan Zulqa'dah, kita akan memasuki yang namanya bulan Zulhijjah. Nah, bulan Zulhijjah ini bulan haji. Maka ibadah yang paling afdal di bulan Zulhijjah itu ada dua. Pertama, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Yang kedua, ibadah korban. Nah, sekarang kita membahas tentang korban, keistimewaan korban, dan hukum-hukum korban, supaya kita ada keinginan, semangat untuk terus menunaikan ibadah kurban tiap tahun. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali minantu Rasulullah, sekaligus beliau ini adalah sahabat Rasulullah yang paling alim, Sayyidina Ali. Sampai Nabi mengatakan ana madinatul ilmi wa aliyul babuha. Aku, ujar Nabi, adalah kotanya ilmu, gudangnya ilmu. Nah, sedangkan kalau orang ingin masuk gudang tadi harus lewat pintu. Nah, pintu ilmu itu ada di dalam diri Sayyidina Ali. Makanya Sayyidina Ali ini dijadikan oleh Nabi sebagai menantu. Pertama, karena memang orangnya alim, cerdas, dan memang Fatimah sangat menyukai Sayyidina Ali. Datang pertama Sayyidina Utsman hendak melamar Fatimah, ditolak oleh Fatimah. Datang lagi Sayyidina Umar hendak melamar Fatimah, ditolak oleh Fatimah. Lalu ujar Nabi, hai Fatimah, kenapa engkau menolak dua sahabat? Orangnya kan tampan-tampan, orangnya gagah-gagah, soleh-soleh, alim-alim. Apa jawab Fatimah? Wahai Abah, bagaimana aku bisa menerima dua sahabatmu yang walaupun beliau-beliau termasuk orang mulia, sementara di hatiku sudah ada seseorang. Wah, harap juga Fatimah nilai. Ujar Fatimah, di hatiku sudah ada seseorang. Nabi kadang-kadang memaksa, siapa orangnya? Renai aja Nabi. Ada lawas datang Sayyidina Ali. Tapi Sayyidina Ali ini sebelum datang pun sudah lama ada. Pikir Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Utsman aja ditolak Fatimah, apalagi nak kayak aku nih. Tapi Sayyidina Ali nanasipan. Wah, nanasipan. Makanya kalau melamar orang tuh kadang-kadang nang nanasipan yang diterimanya lah, yang nanasipan tadi. Nang bangga tadi, oh jelas aku diterima, itu bisa ditolak.
Nah, nasibannya Sayyidina Ali. Akhirnya beliau datang ke rumah Rasul untuk melamar Fatimah. Kata Rasulullah, ya Fatimah, maukah engkau menerima lamaran Ali? Apa jawab Fatimah? Ya Rasulullah, kan sudah kupadahkan, sudah kusampaikan, di hatiku sudah ada seseorang. Nah, Sayyidina Ali lemah wakilnya. Ketika Sayyidina Ali ingin keluar, apa jawab Fatimah? Wahai Abah, sampaikan kepada Ali, seseorang itu adalah dirinya. Masya Allah. Sayyidina Ali mendengar seseorang tadi adalah Sayyidina Ali, rasa anak melunjak Sayyidina Ali kesenangan tadi. Dapat putrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi memang Fatimah ini udah lawas memendam cinta dengan Sayyidina Ali. Tapi Sayyidina Ali ini selalu aja mundur. Kenapa? Saya ingat berat. Abu Bakar saya ingat, Umar saya ingat, Utsman saya ingat. Awak ini Sayyidina Ali apa lawak nih? Orang hundang galah, awak hundang papai. Tapi kan yang naranya perempuan, yang naranya berbinianinya kadang mandang fisik, kadang mandang apa-apa. Kalau sudah cinta melekat, maka tahi kambing rasa coklat. Oh, kan dia kalau ya lemah balik. Beswah dia merasain lah. Pokoknya mau sudah cinta, oh siapa aja. Karena cinta itu yang meletakkan di hati kita Allah. Lah, sampai pernah kejadian seorang yang sangat bersejarah dalam dunia percintaan, yaitu Laila dan Qais. Laila dan Qais ini Masya Allah terkenal syair-syair ungkapan-ungkapan cinta di dalam sastra-sastra Arab itu. Sampai Qais ini meninggal dunia karena cinta, Laila mati meninggal dunia karena cinta. Apa ujar seorang raja? Wahai Laila, apa yang kau andalkan dengan Qais itu sehingga cintamu sampai kau jadi gila, sehingga cintamu membabi buta? Apa keistimewaan Qais itu? Orangnya hitam, orangnya kada tampan, kenapa kau tergila-gila dengan Qais? Apa jawab Laila? Wahai raja, karena raja ini menghendaki Laila. Apa jawab Laila? Wahai raja, sesungguhnya mataku beda dengan matamu. Aku memandang Qais seperti malaikat, kau memandang Qais bagaikan orang biasa. Jadi kada hingkat dibuali. Kalau hati sudah cinta, mata akan membuta. Wah, itu tuh. Makanya sudah cinta tuh kada kau dihilangkan lagi. Yalah, jadi syukur kita nih cintanya dengan majelis, cintanya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata Nabi, almar'u ma'a man ahabba. Kelak di hari kiamat orang itu akan Allah kumpulkan bersama orang yang ia cintai waktu di dunia. Nah, kira-kira waktu di dunia ini siapa yang kita cintai? Kalau kita cinta Rasulullah, kelak di hari kiamat kumpul bersama Rasul. Kalau kita cinta dengan artis, kelak di hari kiamat kumpulnya dengan di mana Ustaz? Tahu juga. Nanti jangan pikir karena sorangan. Makanya mulai sekarang benahi perasaan cinta, perasaan kabur harus dengan sesuatu, dengan orang yang betul-betul menyelamatkan kita di akhirat. Apa kata Sayyidina Ali tentang keistimewaan ibadah korban? Ini beliau ini dengar dari Rasulullah juga. Apa kata Rasul? Barang siapa yang berangkat dari rumahnya membeli hewan korban, setiap langkahnya dicatat oleh Allah 10 kebaikan, setiap langkahnya dihapus oleh Allah 10 dosa, dan setiap langkahnya diangkat oleh Allah 10 derajat tiap langkah. Jadi Bapak Ibu yang misalnya nih mencari hewan korban, hitung aja berapa langkah itu. Kalau sampai 100 langkah kali 10, 100 kali 10 berapa enggak? Banyak tuh Bang sudah. Nah, makanya kadang-kadang ada juga panitia itu mencari hewan korban jauh sampai Karangnan sana. Mungkin ini dalilnya mungkin ini. Entahlah ya, tapi kemah ini kan sekarang ini tidak banyak lempar-parak jual lembu, jual kambing lah. Pokoknya tiap langkah mencari hewan korban, membeli hewan korban 10 kebaikan. Dan apabila terjadi tawar-menawar, kata yang beli hewan korban, berapa harga lembu nih? Oh, sekian-sekian harganya. Ketika dia bercakap, antara pembeli dan penjual itu dihitung seperti orang bertasbih. Nah, makanya kalau menukar hewan korban jangan cepat betul. Bawa pandiran kah sejam 2 jam. Kalau sejam 2 jam kita bawa pandiran bercakap dengan yang tukang jual, 2 jam itu pahalanya sama dengan kita membaca
tasbih. Nyaman. Jadi ada yang jual lembu, jual hewan korban, bawain ke kakak kopi supaya lawas tahan. Minum teh telur itu mau kurang harga. Apanya akan diminum ya, Masya Allah. Sampai 2 jam duduk panggilan dia masalah hewan korban ini, Masya Allah. Maka dianggap itu seperti orang bertasbih. Nabi Daud alaihissalatu wassalam pernah bertanya kepada Allah. Jadi memang Bapak Ibu, ibadah korban ini sudah dikagumi oleh nabi-nabi terdahulu sudah. Jadi Nabi Daud ini dapat bocoran, lalu bertanya kepada Allah, ya Rabb, ya Allah, keistimewaan ibadah korban umat kekasihmu Muhammad itu apa ya Allah? Karena jar Nabi Daud, umatku tidak ada ibadah korban, hanya umat kekasihmu yang ada ya Allah. Lalu apa jawab Allah Ta'ala? Wahai Daud, umat kekasihku Muhammad apabila menunaikan ibadah korban, setiap satu helai daripada bulu hewan korbannya itu aku beri, kata Allah, 10 kebaikan. Aku hapus 10 dosa dan aku jadikan satu helai daripada bulu hewan korban itu 10 bidadari. Ya Allah, semangat lelakian. 10 bidadari. Ya, jadi nanti Bapak Ibu kalau lembunya datang, sapinya datang, hitungilah bulunya tuh berapa banyaknya tuh. Ada kehitungan lagi lah ya Allah. Nah, jadi kita nih yang beribadah korban ini beruntung benar. Bahkan kata Nabi SAW, ketika hewan korban itu disembelih, sebelum darahnya itu sampai ke tanah, sebelum darahnya itu mengalir ke tanah, itu yang berkorban dosa-dosanya yang kecil yang harus diampuni Allah Ta'ala. Makanya disunahkan yang korban itu, yang ikut korban, melihat hewan korbannya disembelih, disunahkan. Tapi Ustaz, aku kada tahan Ustaz, melihat lading, melihat pisau, melihat padang, nyembelih di leher, di gulu lampu kada tahan. Nah, kalau kada tahan jangan dipaksa. Nanti kalau dipaksa melihat darah, melihat lampu disembelih, bukan lampu nang rabah, inya rabah di belakang. Pingsan rupanya, kada tahan melihat darah. Itu pula orang sibuk mangkat ya. Hanya hukumnya sunnah. Karena Rasulullah pernah memerintahkan Fatimah untuk disuruh melihat hewan kurbannya ketika disembelih. Lalu ditafsirkan oleh ulama, perintah Rasul kepada Fatimah itu bukan perintah wajib, tapi adalah perintah sunnah. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ikut korban, bila hewan korbannya disembelih, lihat sunnah hukumnya. Dan apabila masuk 1 Zulhijjah sampai hewan korbannya disembelih 1 Zulhijjah, sampai hewan korbannya disembelih, misalnya maaflah di sini hari keberapa nyembelihnya? Hari raya kedua, berarti 11 Zulhijjah. Dari 1 Zulhijjah sampai 11 Zulhijjah penyembelihan hewan korban, dimakruhkan yang ikut korban memotong kuku, makruh hukumnya. Memotong rambut, makruh hukumnya. Dan mencabut bulu-bulu yang ada di tubuhnya, makruh hukumnya. Alah, bukan haram tapi makruh. Ustaz, rambutku kepanjangan banget Ustaz, maka hendak hari haji kayak apa? Tidak apa-apa lah begunting, karena hukumnya hanya makruh. Tapi kalau bisa yang ikut korban jangan begunting, jangan bercukur, jangan memotong kuku, dan jangan mencabut bulu yang ada di tubuh kita. Itu hukumnya makruh apabila dia ikut korban dari tanggal 1 Zulhijjah sampai hewan korbannya disembelih. Lalu ada yang bertanya, Ustaz, apa hukum berkorbannya apa? Kadang-kadang orang sering nanya apa hukum korban. 4 mazhab kita, Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, 4 mazhab. 3 mazhab mensunahkan, sunnah muakkadah. Imam Syafi'i hukum korban kata beliau sunnah. Imam Maliki hukum berkorban sunnah. Imam Hambali hukum korban sunnah bagi yang mampu. Jadi jangan dipaksa. Kalau kita misalnya kada berduit, aku minjem duit mula berhutang, enggak apa, nompak korban, itu kada berpahala lagi. Jangan minjem duit kalau ikut korban. Yang ikut korban ini disunahkan bagi yang mampu. Tapi itu 3 mazhab, Syafi'i, Maliki, Hambali. Nah, ada pun satu mazhab yang bernama mazhab Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Beliau inilah satu-satunya mazhab yang mewajibkan berkorban. Wajib kata
beliau ibadah kurban tiap tahun bagi yang mampu. Apa arti wajib? Bila dilakukan berpahala, ditinggalkan berdosa. Apalagi ancaman Nabi. Apa kata Nabi? Man kana lahu sa'atun, siapa yang punya keluasan rezeki, dia punya rezeki, punya duit, punya harta, lalu tidak mau ikut korban, pilih kata Nabi matinya antara dua. Ini Nabi yang nyampe lain Abdurrahman. Nabi Abdurrahman ini nyampaikan aja. Siapa yang punya harta, punya duit, punya rezeki, lalu dia tidak mau ikut korban, pilih kata Nabi antara dua matinya, mati Yahudi atau mati Nasrani. Nauzubillah. Antara dua ya. Nah, jadi kita yang ada rezeki ikutlah korban tadi. Lah, ada mampu seekor lambu 1 orang, ya ikutlah yang 7 orang. Karena kalau seekor kambing untuk 1 orang, lembu, unta, kerbau boleh 7 orang. Jadi nang lambu 7 orangnya ada juga nang gegurunong. Ada juga nang apa mengeluh Ustaz jah kayak apa leh kami ini jah lambu hagan 7 orang, maka orangnya Ustaz lama-lama pulang, lambunya halus datang kayak apa kena di surga menunggangi nang 7 orang nih muat juga kan lambu kami nih. Ada juga terpikirkan ya Allah tenang aja, walaupun yang datang lambunya hendak halus kah, hendak kurus kah, hendak yang kada terlalu lama kah, kalau di surga itu hewan kurbannya diubah oleh Allah Ta'ala. Ada yang mengatakan sebagian ulama diubah menjadi kuda yang besar yang laju bawa dia ke surga. Ada yang mengatakan hewan kurbannya sama, kalau dia kurban lembu, kalau dia kurban kambing, tapi dibesarkan oleh Allah, diganalkan oleh Allah awaknya. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin diceritakan ada dulu seorang ulama namanya Imam Ahmad bin Ishaq. Imam Ahmad bin Ishaq ini Bapak Ibu punya saudara laki-laki yang fakir, yang miskin. Cuman keistimewaannya yang saudaranya laki-laki yang fakir, yang miskin ini setiap tahun ikut korban. Wah, ini pula hebatnya. Ada tapi berduit 4 korban juga. Cuman pas hendak hari raya korban ikut, ada aja duit setor ke panitia. Enak pulang tahun kita pas hendak hari raya haji setor lagi ke panitia. Tiap tahun ikut korban, walaupun orangnya kada tapi berduit. Lalu suatu hari yang saudaranya lelaki ini meninggal dunia. Nah, Imam Ahmad bin Ishaq malamnya itu sholat 2 rakaat. Setelah sholat beliau berdoa, ya Rabb, ya Allah, lihatkan aku di dalam mimpiku, ya Allah, pertemukan aku dengan saudaraku itu. Aku hendak nanya betakun apa yang Allah perbuat baginya. Akhirnya tidur Imam Ahmad bin Ishaq, malamnya itu beliau mimpi melihat saudaranya tadi senyum ceria, cerah wajahnya, menaiki kuda yang warna kelabu yang besar, dikelilingi oleh lembu kambing dengan hiasan-hiasannya. Lalu ujar Imam Ahmad bin Ishaq, wahai saudaraku, apa yang Allah perbuat untukmu? Lalu lelaki tadi menjawab, wahai Ahmad bin Ishaq, Allah mengampuni dosa-dosaku karena dulu aku waktu hidup pernah bersedekah 1 dirham kepada perempuan tua, bebinian tua, nenek-nenek yang membutuhkan benar duit tadi, maka aku sedekahkan duit padahal aku butuh juga. Inilah sebab Allah mengampuni dosaku. Lalu kata Imam Ahmad bin Ishaq, ini kuda apa? Kau dikelilingi lembu, dikelilingi kambing, hendak kemana? Lalu lelaki tadi menjawab, ini kuda akan membawaku ke surga, Jannatu Adnin, dan lembu-lembu kambing ini ikut menggiring. Nah, inilah hewan-hewan kurban yang aku kurbankan tiap tahun, dia ikut membawa, menggiring aku ke dalam surga. Itu kisahnya dalam kitab. Nah, tapi dengan catatan, maaf, yang rajin kurban dengan catatan jangan tertinggal sembah. Pulang poinnya tuh. Ya ada juga rajin 4 korban sembahyang, ada luput juga. Tapi maaf lah, Ustaz aja benar-benar sembahyang, tapi hati ringan, 4 korban, ayo marah terus saja 4 korban. Masalah diterima kada diterima tuh urusan Allah. Jangan pulang kita maha paki baik. Ini ulun menyampaikan aja tadi. Cuman kalau ada kakawanan yang memang kuliah sembahyang, tidak mau sembahyang, tapi ibadah kurban ikut aja, marahinya. Mudah-mudahan dengan barakat ibadah kurban tadi kurangnya dapat hidayah. Jadi kita hati-hati juga menyampaikan hadis ini nih. Siapapun orangnya, hendak haji, hendak umrah, hendak sedekah, kalau kada sembahyang, kada diterima Allah. Kasihan yang kada sembahyang.
Oh, banyak ini berpahala benar. Aku nyumbang masjid, nyumbang jalan, nyumbang surau, nyumbang masjid. Memang ada sembahyang, berarti kan diterima selama ini. Kasihan. Akhirnya apa? Besok ada lagi yang menyumbang. Ya, maka karas benar tadi. Maka marahnya terus nyumbang, terus sedekahnya, sembahyangnya kada, itu urusannya dengan Allah. Tapi ujar ulama, kalau orang itu belum dapat hidayah sholat, sembahyang, tapi rajin sedekah, rajin berbuat kebaikan yang lain, itu nanti barakah sembahyang itu, barakah kebaikannya, karena yang akan merubahnya sebelum orang itu mati, insya Allah jadi orang penyembahyang. Nah, jadi orang-orang yang kayak itu tuh marah, lanjutkan aja. Mudah-mudahan kayaknya dapat hidayah. Jadi kalau ada orang nanya, Ustaz, saya belum korban, belum akikah, yang mana kira-kira didahulukan? Korban ada yang mengatakan wajib ibadah korban. 3 mazhab sunnah, 1 mazhab Imam Abu Hanifah wajib. Akikah, hukum akikah, satupun ulama tidak ada yang mengatakan wajib. Semuanya sepakat sunnah aja hukumnya. Itu pun bagi yang mampu. Jadi kalau seandainya kita ini sudah tua, kita ini sudah balik, akikah belum, korban belum, duitnya hanya ada untuk 1, korban ke akikah, pilih antara 2. Maka kata ulama, apabila kita belum akikah, belum berkorban, padahal kita sudah balik, kita sudah dewasa, sudah tua, maka yang didahulukan adalah ibadah korban. Kecuali orang ini belum balik, korban belum, akikah belum, maka akikah yang didahulukan. Jadi itu caranya mengambil hukum tadi. Kenapa? Karena kita memandang ibadah korban ini ada yang mewajibkan, sementara ibadah akikah tidak ada yang mewajibkan. Maka 1 ekor sapi untuk orang 7 boleh hukumnya berlain-lainan niat. Misalnya 4 orang niat korban, 3 orang niat akikah. Boleh Ustaz? Boleh, ada apa-apa. Cuma nanti yang tukang sembelih jadi padahkan. Jadi nanti yang akikah, yang berkorban, itu minta izin pepadah berizin dengan yang tukang sembelih, minta niatkan, karena tahu ini lembu yang nomor 2 nih untuk akikah, untuk korban sipulan. Karena bila yang tukang sembelih kada tahu, asal sembelih aja, artinya berniat, ini hadihi udhiyah, ini korbannya sipulan. Padahal sipulan tadi yang 7 orang tadi ada salah satunya akikah. Sementara niatnya nyembelih tadi niat korban. Nah, maka kita sebagai panitia kertasnya itu kasih ke tukang sembelih. Ustaz, ini yang lembu kedua ini campur Ustaz, ada nambah akikah dan korban. Ini naran-narannya. Ayolah Ustaz lihatnya. Haji udhiyah ini korban sipulan, haji akikah ini akikah sipulan. Anjar sembelih, anjar disembelih. Hukum korban di dalam mazhab kita Syafi'i hukumnya sunnah muakkadah, dan korban tidak wajib kecuali dinazarkan. Janji, misalnya aku mau anakku lulus tahun ini sekolah di sini, sekolah di sana, sekolah ini, tahunnya aku ikut korban. Sekalinya lulus wajib ikut korban. Aku seandainya tabunku tirip nih keluar duitnya 20 juta, aku ikut korban. Sekalinya keluar 25 juta, lebih lagi, ikut korban, wajib hukumnya. Dan ini namanya korban nazar. Nah, orang yang korban nazar dengan korban sunnah bedanya seperti ini. Kalau korban sunnah, ini yang berkorban sunnah makan dagingnya, terutama hati hewan korban. Makanya kita panitia nanti hati lembu tadi, hati sapi itu dibelah 7. Nah, belah 7 nanti dimasukkan ke dalam plastik orang-orang yang jatah untuk orang yang berkorban tadi. Karena kita yang berkorban, Bapak Ibu, sunnah memakan hati hewan korban walaupun dalam keadaan dimasak, walaupun sedikit. Yang penting ada temakan. Hukumnya sunnah. Jadi kalau hatinya tuh jangan dikasih ke orang, kasih aja, masukkannya ke dalam plastik orang yang berkorban, karena itu jatahnya dan disunahkan oleh Nabi untuk memakan hewan korban, terutama hatinya tadi. Nah, berbeda dengan korban nazar. Kalau korban nazar ini hukumnya wajib, dan yang bernazar, yang berkorban nazar tadi haram memakan dagingnya.
Jadi misalnya ulun berkorban nazar, aku mun tahun ini tirip ini turun nior 100 juta, aku anak korban. Makanya turun nior 100 juta. Amin Allahumma. Lamahnya mamin. Ada harapan Ustaz. Ada tahu rezeki ya. Meledak harga nior langsung naik Pak ya. Dapat 100 juta. Ya, ikut korban. Maka Abdurrahman tidak boleh memakan daging korbannya. Termasuk istrinya, orang yang ditanggung nafkahnya tidak boleh memakan daging korbannya. Termasuk anak-anaknya tidak boleh memakan daging korban nazar tadi. Jadi Ustaz kada dapat lagi daging. Nah, dia kakak ya. Karena lampunya untuk 7 orang tadi, kan ada jatah kawan kan? Karena 7 orang. Jadi jatah panitia sini kalau kasih. Nah ini kawan si Kongi menazar kada dapat lalu. Nah, jadi kayak apa? Nah, jatahmu, nah aku kasih ke kawan yang menazar nih. Boleh nggak usah? Boleh, kada apa-apa. Yang penting jatahnya jangan diambil. Dengan catatan dah gini dulu. Nah, ini si Fulan nih Abdurrahman ini jatahmu nah. Cuman karena kau benazar nih dagingnya kemana? Dah aku sedekahkan aja lagi. Nanti jatah kawan yang beenam tadi boleh ngasih sukarela lah siapa yang ngasih yang benazar tadi itu boleh hukumnya. Ya berhuruf tadi, berhuruf bahasanya tuh berhuruf. Cuman kalau kata guru kami Pak, ya sebaiknya, sebagusnya kalau kita benazar 1 ekor lembu itu khawatirnya temakan daging kita, bagusnya jangan diambil dagingnya. Karena takutnya kalau temakan daging jatah kita. Nah, kalau tapi boleh dengan berhuruf tadi atau misalnya dihadiahi kawan dihurufi kawan tidak apa-apa. Yang penting jatahnya jangan dimakan. Bermula hewan yang sah dibuat korban ada 4: onta, sapi, kerbau, kambing. Selain 4 tidak boleh dijadikan hewan korban. Onta, sapi, kerbau, kambing. Kita di masjid ini apa ya? Onta lah. Sapi lah. Yang paling abdal hewan korban itu unta paling abdal. Jadi mungkin kalau ada di tembilah ada orang berjual unta, pasti banyak orang menukar. Karena ini paling ganal pahalanya. Ya, unta sekarang berapa nih? Berapa sekarang unta di Makkah tuh? 50-an juta jual lah. Yang bagus tuh, yang harat tuh, yang lama, yang warna kuning-kuningan. Unta paling abdal. Yang kedua, bila tidak ada unta, maka yang kedua adalah sapi, lembu. Nah, lembu atau sapi. Yang ketiga kerbau. Yang keempat baru kambing. Ini kambing terakhir. Jadi ada nang betakon kalau Ustaz boleh le korban pakai itik. Astagfirullah. Anak benar mencatok kepala sih gitu. Rupanya beliau ini banyak bahagian itik. Nah, ini pulang kacaunya lah. Nah, ini ada kitabnya nih lah. Kitabnya nih. Menurut pendapat Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas ini sahabat Nabi sekaligus sepupu Nabi dan termasuk sahabat yang paling alim. Alim Abdullah bin Abbas ini. Beliau ada mengarang kitab tafsir namanya Tafsir Ibnu Abbas. Beliau berpendapat arti korban itu adalah menumpahkan darah. Jadi yang namanya kata beliau menumpahkan darah kada mesti unta, kada mesti kambing, kada mesti lembu, kada mesti kerbau. Yang lain boleh. Lalu beliau berpendapat termasuk ayam jagau boleh. Tapi ujar ulama, ingatkan dulu. Tapi kata ulama yang boleh berkorban dengan ayam jagau tadi itu khusus bagi yang fakir, yang kada berduit, yang kada mampu. Itu pulang tadi hebatnya nila. Jadi kita nang kada tapi berduit kasihan aja. Jangankan hanya 4 korban makan sehari-hari galang-galih. Cuman untungnya ada bahagian ayam di belakang rumah. Ada apa-apalah ikut pendapat Ibnu Abbas deh. Cuman kalau korban hayam jangan pulang bawa ke masjid hendak menyembelih nyupani pulang. Kemana bawa hayam? Ikut korban deh sekongan lagi. Ada nang kawan sana tuh 7 orang, aku sekongan. Apa dari korbankan jurang? Hayam. Bawa di rumah aja lah, di belakang rumah aja nyembelih 2 laki bini. Suruh bini bertakbir. Allahu Akbar. Terus ada boleh rasa. Hanya ada 4 hewan ini Pak ya. Unta, sapi, kerbau, kambing. Adapun ayam jantan itu pendapat Imam Ibnu Abbas dan ditafsirkan oleh ulama hanya khusus bagi orang yang kada mampu. Ingat sekali lagi, yang kada
Nah, jadi kita yang sadih nih pala kadang-kadang ini lembu yang kedua sipulan ada suah ada naran kita di situ. Maklumlah ada berduit. Jadi kayak Pak, inilah solusinya. Kami dulu waktu jadi santri di Banjar kayak inilah solusinya. Santri itu kan kada tapi berduit. Nah, pak salah tadi iuran nukar hayam. Jadi iuran kawan nih 10.000 dikasihnya dulu, dihadiahinya. Nih Abdurrahman aku berhadiah 10.000, aku berhadiah 10.000. Kekumpulah duitnya kurang lebih kemarin tuh 40-an ribu. Tukarkan ku hayam jegau, sembelih pas imbas sembahyang hari Idul Fitri Idul Adha. Kawan suruh ku bertakbir, aku nyembelih. Allah. Masya Allah. Itulah solusinya bagi yang kada mampu. Tapi kalau yang mampu, orangnya sugih lah, mobilnya 4, kandangnya rapat, rumah bertingkat, duit bakabat, bini sekong aja lah. Banyak berduit umpat ya pendapat ini. Aku pakai hayam aja lah lagi, jangan ada lagi pakai lampu. Ada sah lah, ada sah. Jadi ini sekedar ilmu aja lah, ilmu aja. Dan ini boleh juga diamalkan khususnya bagi orang-orang yang kada mampu. Maka terlebih abdal hewan korban adalah unta, kemudian lembu, kemudian kerbau, kemudian kambing. Dan disyaratkan hewan korban itu tidak ada aib yang mengurangi dagingnya yang dimakan. Seperti hewan korban yang tiada bertelinga tidak boleh dijadikan hewan korban. Jadi kita kalau menukar daging, menukar lembu, menukar kambing, menukar kerbau, telinganya lihati. Kalau telinganya kada ada, terpotong sedikit aja, maka tidak memadai jadi hewan korban. Kemudian apalagi yang terpotong ekornya, nah ekornya ada bebuntut, kada sah dijadikan hewan korban. Nah, ini nanti masih banyak lagi keterangannya hewan korban yang tidak sah dijadikan hewan korban. Nah, karena waktu sudah sampai. Wa ilahuna wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Wa yarhamlahu bi'alaihim Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana ma akhtana ma ta'ammadna wa ashrarna ya muqallibal qulub. Sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik subhanakallah.